Balik lagi sama gue. Hari ini gue bakalan nonton kisah Villager di Minecraft. Merampas. Kita sering mendengar tentang Villager sebagai penjahat yang menakutkan. Merampas dan menghancurkan desa-desa yang damai. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di awal? Apa yang menjadi awal mula dari semuanya? Ada yang belum pernah kalian tahu sebelumnya. Dan ini adalah kisah seorang Villager. Villager the movie. Oke, seperti biasa, kita harus berangkat kerja pagi-pagi. Let's go. Di sebuah desa, hiduplah anak sebatang kara. Pekerja keras yang tidak pernah kenal lelah untuk bekerja memenuhi kehidupannya. Walaupun badannya kecil, dia bekerja melebihi orang dewasa. Di desa ini, anak ini selalu menghabiskan waktu untuk ngumpulin uang dengan cara kerja ke beberapa penduduk desa. Biasanya dalam satu hari anak ini ngelakuin 3 pekerjaan yang berbeda, seperti jadi petani, peternak, dan penebang kayu. Hasil kerjanya tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan uang, dan biasanya dia selalu menabung uang yang dia dapatkan. Berapa sih? $4.000 Jah yang kesal, mungkin karena hasil panen Pak Tani ini sedang buruk-buruknya. Tapi tidak mempedulikan apapun, anak ini tetap fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya. Bagiannya hanya memanen dan menanam kembali hasil kebun. Masalah lainnya, dia tidak mau tahu. Gila, panennya sekarang lebih banyak dari biasanya loh. Mudah-mudahan upahku juga naik ah. Yes, mudah-mudahan naik. Oke, semangat kerja. Hei Pak Bos, bisa naikkan bayaranku tidak? Belakangan ini kan hasil panenmu sedang bagus-bagusnya. Anggap saja bonus untuk salah satu pekerja terbaikmu. Bonus. Lihat anak itu. Dia bahkan bekerja lebih keras darimu. Mana ada bonus-bonus? Atau begini saja, bayaran anak itu kau kurangi dan berikan kepadaku sebagai bonus. Lagi pula dia masih anak-anak Pak Bos. Dan aku berjanji kalau aku akan bekerja lebih keras lagi setelah mendapat bonus. Gimana Bos? Ya udah, aku pegang omonganmu ya. Nah, ini baru bosku. Baiklah, kalau gitu aku mau kerja dulu. Jangan lupa ya bos, bonusnya. Anak itu menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat cepat dan akurat, bahkan jarang melakukan kesalahan. Terdengarnya seperti sangat berpengalaman kan? Ya, karena anak ini dari dulu sudah bekerja. Ibunya sudah wafat, jadi umur tidak bisa jadi alasan untuk bersantai-santai. Karena kalau dia tidak bekerja, tidak ada yang akan memberinya uang. Oke, udah kelar. Halo Pak, aku mau... Oh my god, kenapa bayarannya lebih dikit dari biasanya? Ya, Pak, kenapa bayaran kali ini berkurang setengahnya Pak? Hasil panen sedang tidak maksimal, dan kulihat pekerjaanmu juga harusnya bisa lebih optimal lagi. Jadi ini jumlah bayaran yang tampaknya sesuai. Aku menyelesaikan pekerjaanku seperti sebelumnya, Pak. Dari segi waktu ataupun jumlah pekerjaan yang aku selesaikan, sepertinya tidak ada berubah dari yang sebelum-sebelumnya. Sudah, jangan banyak bicara. Kamu itu masih kecil. Kalau aku bilang segitu, ya segitu. Kalau kau tidak mau, tinggal jangan bekerja di sini. Kedengarannya aneh. Pekerjaan yang jumlahnya sama, tapi bayarannya berkurang.
Padahal panen buruk atau tidak bukan kesalahan anak kecil ini. Tapi mengeluh bukan jadi pilihan. Ya setidaknya aku dapat bayaran lah ya, daripada nggak sama sekali. Pikir anak ini. Lalu anak ini meninggalkan rumah petani untuk lanjut melakukan pekerjaannya yang lain. Gimana bos, bayarannya sesuai janji kan? Ini bayarannya. Sudah sesuai dan sekarang aku menunggu kinerjamu yang paling maksimal, oke? Gila, bos beneran mau penggajian tapi itu. Ya jelas lah, kau pikir aku rela kehilangan keuntunganku lagi, ha? Terus dia gimana bos? Nggak ada protes. Ya, dia sedikit tidak terima. Tapi apa daya, dia tidak punya pilihan untuk bekerja di tempat lain. Apalagi ibunya sudah meninggalkannya kan. Sedikit sadis ya, tapi gua suka itu. Ini baru bos gua. Bisa saja kamu. Dasar orang jahat. Tempat bekerja selanjutnya, peternakan. Tempat kesukaan anak ini. Karena dia bisa berinteraksi dengan para hewan, meskipun kedengarannya agak aneh, tapi itu berhasil mengusir kesepian. Karena penampilannya yang berbeda, membuat anak-anak seumuran lainnya tidak mau mengajaknya bermain. Bahkan beberapa sapi yang ada di sini sampai diberi nama. Ada yang namanya Paul, Bono, Ijrul, Vimau, Kimau, Dimau, Faiman. Nenek-nenek makan lu semua tuh. Tuh. Yang mana yang belum? Nah, makan. Bekerja di peternakan bisa melupakan tentang bayaran turun dari petani sebelumnya. Tapi ternyata perasaan kesal di hari ini tampaknya tidak hanya bersumber dari Pak Tani. Nah, untuk hari ini pekerjaan kamu bagus, tapi sementara karena penjualan kita menurun, terpaksa uang gajimu saya kurangi setengahnya ya. Lah, kok gitu Pak? Masa sampai setengahnya? Ya, mau gimana lagi? Saya juga nggak tahu kenapa penjualan bisa sampai turun. Kalau kamu mau tetap lanjut bekerja di sini, hanya itu yang bisa saya berikan. Kalau tidak mau, ya kamu coba ambil pekerjaan di tempat lain. Itu pun kalau ada yang mau nerima kamu. Ya udah Pak. Entah kenapa setiap orang yang mempekerjakannya semakin mengurangi bayaran mereka. Sambil menghela nafas dan melihat hari yang semakin sore, dia teringat kalau dia harus melanjutkan pekerjaannya. Di sore hari seperti ini, biasanya dia menebang pohon dan mengambil kayu-kayunya serta menjual sapling yang berserakan. Jadi dia membuat peralatan dan mulai bekerja sebelum hari mulai malam. Ketika hari sudah mulai malam, waktunya anak ini beristirahat di rumahnya. Bu, kenapa ya semua orang jahat sama kita? Kamu jangan mikir gitu. Gak semua orang itu jahat. Tapi buktinya banyak yang jahilin aku. Di dunia ini, orang jahat pasti ada. Tapi orang baik juga banyak. Mungkin kamu belum ketemu aja. Dan kalau kamu ikut berbuat jahat, gak akan ada bedanya antara kamu sama mereka. Jadi, ingat, tetap berbuat baik ya. Udah Bu. Ibu tidur aja udah. Ibu lagi sakit. Anak ini sangat dekat dengan ibunya. Banyak kenangan indah yang terkadang muncul di kepalanya saat dia tidur. Sayangnya, ibunya harus wafat karena sakit, dan satu-satunya yang tersisa ya hanya rumah ini saja. Rumah yang penuh kenangan indah bersama ibunya. Gimana? Efektif nggak metodeku? Efektif, Pak. Lumayan untuk ngurangin pengeluaran. Bener. Kalau nggak karena buru gua yang nyuruh, gua nggak kepikiran sih. Nyesel gua nggak dari kemarin motong gajinya. Iya, harusnya kalau dari dulu udah untung banyak kita. Oke, walaupun gaji kurang setengah,
Mantap, semangat kerja. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kemarin mungkin semua kekesalan menumpuk sekaligus, tapi itu tidak menghentikan langkah anak ini. Karena dia akhirnya semakin berambisi, dan sedikit bayaran membuatnya mengambil lebih banyak pekerjaan. Anjir, banyak juga coy. Hari semakin sore dan anak ini sudah mulai kelelahan. Beristirahat adalah hal umum yang harusnya dilakukan. Tapi semasi dia kuat, dia tetap menambang batu untuk dijual kepada para pemotong batu. Hari-harinya bertambah berat, bukan hanya karena pekerjaan, tapi terkadang beberapa anak-anak seumurannya mengejek dan menjahili kerja kerasnya. Udah, lu semua nggak perlu sembunyi lagi. Gua udah tahu kalau udah sering ngelakuin hal kayak gini. Aduh, capek gua ketawa. Lu ngapain mining di sini, ha? Heh, lu pura-pura nggak tahu. Dia nguli, bro, biar bisa makan lah. Kan dia nggak ada orang tua. Lihat penampilannya aja udah beda dari kita, udah mengkhawatirkan dari hidupnya. Janganlah dibully lagi. Ya kan kasihan dia itu. Kasihan. Pokoknya, apapun yang terjadi, kamu nggak boleh jahat sama orang ya. Udah. Minggir lu semua. Gua mau lewat. Bye sayang. Sampai jumpa aku. Oke, ada lagi seru nih. Apa mikirnya? Rasain tuh. Kamu jangan gitu. Tapi kan mereka duluan, Bu. Ibu nggak mau tahu. Pokoknya, apapun yang terjadi, kamu nggak boleh jahat ke orang ya. Ya, seperti itulah anak ini. Walaupun dengan segala cobaan yang ada, dia tetap giat bekerja untuk menabung semua uang yang dia dapatkan agar dia menjadi sukses suatu saat nanti. Jadi, hari demi hari dia habiskan hanya untuk bekerja dan bekerja untuk mengumpulkan uang.
Waktu berlalu dengan cepat, anak kecil yang kita kenal sekarang udah beranjak dewasa. Reputasinya sebagai pekerja keras mulai menyebar ke telinga para warga. Sedikit yang bangga dengan hal itu dan banyak yang kesal bahkan iri. Karena berkat kerja kerasnya, sekarang dia dipercaya untuk membantu desa melakukan pembangunan dengan mendekorasi desa agar lebih asli bahkan rapi, bahkan dengan imbalan yang tinggi. Terima kasih sudah datang. Jadi begini, alasan saya memanggil kamu ke sini karena saya ingin kamu untuk membantu desa ini sedikit. Membantu? Maksudnya gimana tuh, Pak Kades? Desa punya dana dan sekarang cukup untuk dipakai pembangunan, tapi jumlahnya tidak begitu banyak. Dan karena dananya yang terbatas, saya berpikir kamu adalah orang yang tepat untuk mengerjakan pembangunan ini. Dengan keterampilanmu, kamu bisa memanfaatkan bahan-bahan seperti kayu dan batu yang tersedia di sekitar. Jadi saya cuma tinggal membayar jasanya saja. Oh, maksud Bapak, saya carikan bahannya di sekitar dan Bapak hanya membayar jasa pembangunannya saja, begitu? Benar. Lagi pula banyak bahan yang tersedia, sayang aja rasanya untuk membeli bahannya juga. Tapi artinya nggak cuma bayar jasa pembangunan, Pak. Bapak juga harusnya bayar jasa pencarian materialnya juga. Ya, saya minta tolong keringanannya lah ya. Lagi pula kamu kan warga desa ini. Hitung-hitung membantu untuk kemajuan desamu sendiri. Tapi nanti pembayaran jasanya disesuaikan ya, Pak, dengan hasilnya. Pasti saya akan sesuaikan ya. Ya udah deh, Pak. Kalau gitu, saya terima pekerjaan ini. Wah, bagus kalau begitu. Kamu bisa mulai mengerjakan desa ini secepatnya ya. Siap, Pak. Imbalan yang tinggi membuat anak ini nggak sabar untuk memulai pekerjaannya. Bahkan dia sudah mulai membayangkan dan merancang bagaimana desa ini akan dibangun. Dan rencananya kurang lebih seperti ini. Kali ini, anak ini punya ide untuk mengupgrade desa dengan mengubah setiap aspeknya satu demi satu. Pertama, dia akan terraforming desanya supaya bentuknya jadi lebih rapi. Setelah itu, dia ngedekor jalanan untuk ningkatin estetikanya. Baru untuk bagian finishing, dia berencana untuk nambahin air mancur dan lampu-lampu jalanan sekitar desa. Dan semuanya, dia mulai dengan mengumpulkan bahan-bahan.